Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Mahiredina Ahinia dengan NIM 22080760080 dari kelas PK 6C. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah komputasi kimia yaitu mengenai tutorial penggunaan Jamsked. Nah, aplikasi Jamsked sendiri itu merupakan aplikasi yang open source yang dapat kita gunakan untuk mempermudah kita dalam membuat suatu struktur kimia. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Jamsked. Nah, di sini merupakan lembar kerja ketika kita ingin membuat suatu struktur senyawa. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa menu, di antaranya ada menu file. Nah, di dalam menu file ini terdapat beberapa icon, di antaranya ada icon new, open, close, dan masih banyak lagi yang lainnya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan kita. Di sini juga terdapat menu edit, di dalamnya juga terdapat beberapa icon, di antaranya ada undo, redo, cut, copy, paste, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu juga ada menu pack. Di dalam menu pack ini terdapat beberapa icon, di antaranya ada new, insert, delete, color, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada menu tool. Nah, di dalam menu tool ini terdapat beberapa icon yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini juga ada menu template. Ada template Windows, organizer, terus ada save user template, ada periodic table, dan masih banyak lainnya, dan masing-masing icon ini memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini pada menu option ini ada icon subgrid, snap on grid, dan masih banyak lagi yang lainnya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan kita. Ada menu dokumen, terus ada menu add-ons, ada ACD, kemudian ada menu help. Nah, selain itu, di bawah sini juga terdapat beberapa menu yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada menu New Document. Nah, New Document ini biasanya kita gunakan untuk membuka lembar kerja baru. Di sini juga ada New Pack. New Pack ini biasanya digunakan untuk menambahkan halaman baru. Ada Delete Pack untuk menghapus halaman. Kemudian ada Open File untuk membuka file dari Jamsked yang sudah pernah kita simpan di dalam laptop. Kemudian ada menu Save File untuk menyimpan struktur senyawa yang sudah kita buat dari lembar kerja Jamsked ini. Kemudian ada Print, ada Export to PDF. Ketika kita ingin menyimpan atau mengubah filenya dalam bentuk PDF, kita bisa mengklik Export to PDF. Selain itu, di sini juga undo dan redo, di mana fungsinya itu untuk mengembalikan ke kinerja yang terakhir kita lakukan. Ada menu delete untuk menghapus hasil dari kerja yang kita lakukan. Di sini juga ada zoom. Zoom ini bisa digunakan untuk mengzoom lembar kerja atau struktur senyawa yang kita buat. Selain itu, di bawah sini juga terdapat beberapa menu lagi. Di antaranya ada draw normal, kemudian ada draw continuous, kemudian ada draw change. Nah, dari masing-masing pensil ini, di mana draw normal ini ketika kita ingin membuat suatu ikatan dalam bentuk lurus. Namun, ketika draw continuous itu merupakan di mana pensilnya itu berfungsi untuk membuat suatu ikatan yang bengkok-bengkok. Begitupun dengan draw can. Nah, di sini juga terdapat beberapa ikatan yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu, di bawah sini ada beberapa unsur yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Semisal unsur yang kita inginkan itu tidak ada di dalam deret sini, kita bisa mengklik bagian periodic table. Nah, akan muncul gambar dari tabel periodik dan kita bisa mengklik salah satu unsur yang kita butuhkan. Selain itu, di samping kanan juga terdapat beberapa struktur dari senyawa dan juga ada cincin yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Di antaranya itu ada struktur dari COCH3, COOH, COPH, NO2,
dan masih banyak lagi yang lainnya. Semisal struktur yang kita inginkan ini tidak ada di deret ini, kita bisa mengklik bagian table of radical. Nah, akan muncul beberapa struktur sesuai dengan yang kita inginkan dan juga ada beberapa cincin yang kita butuhkan dan inginkan. Nah, di sini ada asam amino, kemudian ada protein, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita akan mencoba membuat salah satu struktur senyawa kimia dengan menggunakan ChemSket. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat struktur dari formaldehyde. Di sini O-nya rangkap. Nah, karena untuk masing-masing atom yang berikatan ini belum sesuai dengan struktur formaldehyde karena yang di sini seharusnya adalah O, sedangkan yang berikatan ini seharusnya adalah H, kita bisa menggantinya dengan mengklik bagian H, kemudian mengkliknya lagi ke bagian yang kita ingin ganti. Seperti ini. Begitupun dengan yang unsur O. Seperti ini. Nah, semisal kita ingin mengetahui apakah ini benar-benar struktur dari formaldehyde, kita bisa mengetahuinya dengan mengklik menu tool, kemudian di bagian generate, kemudian di name for structure. Nah, akan muncul nama dari struktur yang kita buat, yaitu formaldehyde. Nah, semisal kita ingin mengubah tampilan atau bentuk dari struktur dari formaldehyde, kita bisa mengklik tool, kemudian di bagian clean struktur. Nah, seperti ini. Selain itu, kita bisa mencoba beberapa icon yang terdapat di menu tool. Di antaranya kita akan mencoba untuk memberikan penomoran pada strukturnya. Kita bisa mengklik auto round numbering. Nah, seperti ini. Akan muncul nomor-nomor dari masing-masing ikatannya. Kemudian ada lagi remove explicit hydrogen. Nah, atom H-nya akan berubah menjadi seperti ini. Undo. Kita bisa mencek tautomeric formnya. Atau semisal kita ingin mengubah struktur senyawanya ini ke dalam bentuk 3 dimensi, kita bisa mengklik 3 dimensi viewer. Ya, masih loading. Sambil menunggu proses loadingnya, di sini saya akan menyampaikan bahwa di sini juga terdapat beberapa menu lagi yang dapat kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Di sini ada open file untuk membuka file yang sudah pernah kita buat dan kita simpan dari ChemSket ke laptop kita. Kemudian ini save file untuk menyimpan gambar dari 3 dimensi yang sudah kita buat. Kemudian ada copy untuk mengcopy strukturnya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan bentuk dari strukturnya, ada dalam bentuk stick, kemudian ada ball and stick, dalam bentuk space you fill, kemudian dalam bentuk dots only, kemudian ada bentuk ball, kemudian ada with dot, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan juga ketika kita ingin menggerakkan
struktur dari 3 dimensinya ini, kita bisa mengklik auto rotation bagian ini ya. Nah, ini strukturnya udah muncul. Misalnya kita ingin mengubahnya dalam bentuk stick, kita bisa mengklik ini. Sebentar ya, loading. Nah, seperti ini. Misalnya kita ingin menggerakkannya, kita bisa mengklik auto rotation. Nah, strukturnya akan bergerak seperti ini. Mungkin sekian tutorial penggunaan Jump-Skate dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.